undang-undang Otsus itu, ada tidak keberpihakan terhadap perempuan dan anak itu sendiri? Jelas sekali, pasal 47 dari undang-undang Otsus itu Pasal 47 ya? Itu klausul ini tidak pernah berubah. Bahkan sampai pada penyusunan amandemennya Undang-Undang Otsus yang baru nomor 2 2021, pasal ini tetap terikut. Gunakan dana Otsus itu betul-betul untuk apa yang menjadi tuntutan rakyat. Sepakat. Kalau kita bicara tentang COVID hari ini, saya lihat semua orang takut COVID sebenarnya. Dampak daripada COVID itu sendiri terhadap perempuan. Pertama, mengingat COVID ini berbahaya, mereka takut sekali. Pertanyaannya, mereka mau kasih makan keluarga dari mana? Artinya bahwa mereka ini karena suami tidak bekerja, sehingga mereka melakukan aktivitas itu untuk membantu menunjang kehidupan, pemenuhan hidup rumah tangga. Siap. Hari ini kan orang hanya berpikir bagaimana saya bisa makan. Kembali lagi menata ulang apa yang terjadi hari ini. Selamat datang di podcast Kaki Papua. Saya Napoleon Fakdawer akan memandu kita dalam diskusi podcast dengan tema peran perempuan Papua di tengah pandemi COVID-19. 2-3 tahun terakhir ini COVID-19 yang mewabah secara global di dunia, juga di Indonesia. Dan saya pikir momentum ini kita akan memanfaatkan untuk diskusi lebih banyak dan berbicara lebih banyak bagaimana peran perempuan itu sendiri terhadap anak di tengah-tengah COVID-19. Kita kenalan dulu, Kak. Mungkin bisa perkenalan singkat saja dan nama dan keterlibatan terakhir di mana supaya pendengar semua bisa mendengar dan mengerti siapa tokoh yang hadir hari ini. Silakan, Kakak. Saya Anike TH Sabami, yang pertama itu sebagai direktur di Yayasan Mitra Perempuan Papua. Yayasan Mitra Perempuan Papua. Dan yang kedua, teman-teman di MRP memakai saya sebagai tenaga ahli. Dan yang ketiga, lagi semangat perempuan bersama Ibu Yuli sebenarnya. Saya sendiri dipilih oleh teman-teman Tanah Papua untuk memimpin satu organisasi baru yang namanya Forum Kajian dan Analisis 30% Kota Perempuan. Wah, terima kasih kakakku. Ya, Kakak Ani, ya saya mungkin panggil Kakak Ani aja. Wah, pendengar, ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Dan ini tentu kita harus memanfaatkan podcast ini ya. Kita diskusi, cerita, sehingga ada banyak hal yang bisa menjadi pelajaran, edukasi untuk kita, tapi juga untuk masyarakat di mana berada. Ya, oke. Saya mulai dari Kakak Ani dulu. Kakak, ini ketika bicara tentang perempuan, ini pernah juga di MRP ya Kakak ya? Wakil Ketua MRP. Nah, ketika kita dalam beberapa dekade terakhir ini kita diperhadapkan dengan sebuah isu global pandemi COVID ini. Ya sejujurnya siapa sih yang mau tahu dengan COVID ini sendiri. Tetapi COVID ini dia memberikan dampak yang besar secara ekonomi, sosial. Ini terjadi dan sampai hari ini pemerintah terus gencar melakukan program-program vaksinasi supaya mencegah berkembangnya virus yang masuk ini. Nah Kakak, ketika kita bicara hari ini tentang topik tentang peran perempuan. Nah, bagaimana Kakak melihat dalam 2-3 tahun terakhir ini yang notabene saya ingin katakan bahwa anak itu dia lebih dekat pada perempuan 70-80% dibandingkan dengan seorang bapak. Nah, Kakak melihat itu sebagaimana? Pasti dampaknya sangat-sangat luar biasa besar. Nah, Mitra Perempuan Papua sendiri dalam melakukan semacam wawancara langsung di lapangan, yang notabene mereka punya aktivitas ada di pasar, tapi juga aktivitas di lingkungan,
dan juga aktivitas di pinggiran. Artinya wawancara itu di seputar Kota Manokwari untuk Di dicek. Kota Manokwari. Siap. Itu hasil yang didapatkan yang pertama khusus bagi perempuan di pasar. Dengan kondisi COVID yang terjadi sehingga aktivitas perempuan di pasar semakin menurun. Iya. Contoh dari hasil pendapatan. Iya. Hasil pendapatan yang sebelum COVID itu bisa satu hari mereka bisa dapat sampai 300-500 ribu. Tapi hari ini mereka bisa dapat itu hanya tidak bisa sampai 100 juga. Waduh, begitu ya? Nah ini sementara bicara peran perempuan dalam kehidupan keluarga, sesungguhnya mereka tuh pencari nafkah. Siap, sepakat. Pencari nafkah di mana mereka bergantung penuh pada hasil jualan. Iya. Nah, pertanyaannya mereka mau kasih makan keluarga dari mana? Nah, benar. Ini kan Menarik sekali. sesuatu yang bagi kami ini jangan kita tutup mata lah. Iya. Di Pasir Putih ada seorang mama yang terus berjualan benen itu. Iya. Tapi setelah ada COVID, tapi hari ini sayang sekali dari hasil yang didapat tidak bisa mampu untuk pemenuhan hidup rumah tangga. Lalu kalau datang ke Manokwari di Pasir Putih, di halte, itu ada seorang mama yang berjualan. Biasanya beliau dapat juga lebih banyak dari itu, tapi hari ini juga tidak mampu membiayai kehidupan keluarga. Ya, artinya kakak mau bilang bahwa bahwa mereka ini karena suami tidak bekerja sehingga mereka melakukan aktivitas itu untuk membantu menunjang pemenuhan hidup rumah tangga. Siap. Hari ini kan orang hanya berpikir bagaimana saya bisa makan, tapi hari ini yang terjadi adalah mereka sudah tidak makan baik. Jangankan yang ada dalam kota, yang kita jalan dan bisa lihat. Iya. Tapi coba kita datang ke kampung-kampung. Dalam advokasi mitra perempuan di 25 kampung baik di Manokwari maupun di Manokwari Selatan. 2 kabupaten ya? 2 kabupaten itu sungguh menyayangkan. Karena apa? Dalam temuan yang dilakukan mitra perempuan di masa pandemi ini, itu akses online dalam sekolah di kota bisa terjamin. Kadang juga ada ibu-ibu, mama-mama yang tidak bisa. Iya. Tapi kalau membayangkan di Mansel, itu lebih parah. Karena apa? Yang pertama, mama-mama sudah buta aksara. Yang kedua, sudah seperti itu transportasi. Kalau datang ke Mansel, mulai dari Warkuandi, Bembak turun-turun itu Warkuandi di situ. Iya. Mereka harus menunggu taksi di situ bis. Dari jam 6 pagi, jam 9 pagi baru bis datang. Bagaimana mereka mau ke sekolah di Ransiki? Dalam waktu yang jarak jauh. Iya. Nah, ini saya pikir kita harus jeli melihat apa yang terjadi hari ini bagi kaum perempuan dan anak. Nah, saya lihat mengukur cerita panjang ini mungkin apa yang perlu kita lakukan terhadap perempuan itu penting. Yang pertama, pemerintah sendiri tidak bisa membuka mata menyaksikan apa yang terjadi hari ini. Karena mereka punya pengaduan, itu datang ke mitra perempuan, selain pengaduan tapi juga wawancara staf. Artinya mitra perempuan sudah menyampaikan itu kepada saya pemerintah. Pikir sudah, saya bersama Ibu Yuli justru sudah presentasi buta aksara yang 99% buta aksara di Mansel, di Bupati Mansel. Dan itu 2020 ya. Tapi sampai hari ini tidak ada akses apapun yang bisa menolong perempuan. Nah itu artinya saya mau bilang bahwa dampak COVID terhadap perempuan yang bekerja melakukan pemenuhan terhadap keluarga itu besar sekali ya? Sangat besar. Nah, kalau kita mengukur itu lalu lihat bahwa memang ada kendala yang sangat signifikan sekali. Kendala yang pertama itu kehadiran COVID sendiri. Nah, kalau di kampung kita bicara COVID, orang-orang di kampung juga bertanya kita, COVID itu apa
COVID itu apa? Ini COVID Iya, itu iya. apa sebenarnya? Iya. Nah, kita harus kembali lagi menata ulang apa yang terjadi hari ini. Luar biasa. Ini Siap. karena kalau tidak menata ulang, bayangkan saja itu baru COVID. Tapi selama aktivitas berjalan seperti biasa, ada hak monopoli yang lebih tinggi, Nah, yang mempengaruhi sistem perputaran penjualan di pasar, sehingga kasihan juga itu. perempuan asli Papua juga tidak dapat melakukan Artinya aktivitas. kalau kita bicara tentang sistem monopoli, berarti dia berdampak lagi terhadap perempuan Papua. Jadi ini kita bicara, dari tadi saya bilang kita bicara sebuah keadilan. Iya. Pertanyaannya, Siap. apakah keadilan itu sudah berpihak pada perempuan? Iya. Ya, ini menarik sekali. Kak Ani, saya mau tanya sedikit ini ya. Kita diskusi. Nah, tadi kita banyak bicara tentang partisipasi perempuan yang sudah dilakukan oleh mitra perempuan sekarang ini. Nah, kalau kita bicara tentang COVID hari ini, kira-kira Kak Ani, bagaimana dengan perempuan hari ini di tengah-tengah COVID yang tadi sudah disampaikan, yang sudah sangat susah ini, apa yang dilakukan? Kalau tadi kita bicara tentang kendala, tapi dampak ini kira-kira apa yang kita bicara dengan perempuan sehingga dia bisa memajukan ekonomi di dalam keluarga sebagai tulang punggung itu sendiri. Iya, terima kasih ya Napoleon. Siap. Saya lihat pertama itu dalam segi penanganan kesehatan. Oh ya. Penanganan kesehatan oke lah. Dan itu urusan instansi teknis yang menangani langsung. Nah, tetapi yang kedua adalah ketika penanganan kesehatan itu mesti dilandasi dengan semacam konseling. Semacam konseling itu, saya lihat semua orang takut COVID sebenarnya. Penanganan konseling ini menjadi penting. Karena apa? Oke, kalau si pasien meninggal, tapi ada traumatik panjang yang dialami oleh keluarga. Siapa urus keluarga? Apalagi itu seorang perempuan, seorang ibu, seorang mama yang meninggalkan anak-anak. Mestinya pemerintah ataupun siapa saja yang punya tugas atau tim COVID, Satgas COVID, mesti melakukan semacam konseling terhadap keluarga. Terkait dengan yang tadi konseling itu. Nah, ini kan menurut saya penting sekali. Apalagi kalau tidak beberapa kejadian kemarin seperti di Mansel, orang bakar dan sebagainya. Ini kan tidak ada informasi yang jelas. Apalagi kita bicara di daerah remote yang tadi di daerah pinggiran ya, macam kampung-kampung itu. Tentu macam tadi Kakak Ani tadi bilang, orang akan tanya COVID ini apa? Karena tidak mengerti dan memahami. Persoalannya, orang hanya berpikir tim Satgas COVID. Tapi tidak berpikir tentang siapa yang nanti dipilih menjadi konselor. Itu tidak ada sama sekali. Harusnya ada tim konselor supaya menolong mereka yang trauma dengan kepergian keluarga, salah satu di dalam kehidupan mereka. Dan trauma itu bukan terus berhenti. Sampai tahun ini hasil pendekatan kami itu sampai hari ini sayang. Mereka tetap trauma mengingat COVID ini berbahaya, mereka takut sekali. Yang kedua itu keluarga pergi. Siapa mau lihat mereka punya anak-anak? Ini. Benar sekali. Apalagi yang meninggal itu, dia meninggalkan anak-anak dalam jumlah yang cukup, tapi juga tidak ada suami. Nah, itu persoalan. Nah, apakah anak-anak ini akan disiapkan semacam rumah panti asuhan? Supaya tidak seperti sekarang kita lihat kenakalan anak-anak remaja, bahkan anak kecil di bawah usia saja sudah bisa merampok dan lain di Kota Manokwari. Nah, ini kan mesti kita jeli sekali melihat itu. Nah, saya berharap juga peran keagamaan, gereja maupun masjid harus lihat. Ini kan sekarang semakin tumbuh bagi jamur. Di Kota Manokwari ini anak-anak yang disebut konsumsi lem ibon,
konsumsi narkoba yang pada akhirnya menjadi perampok. Kakak, artinya saya mau bilang begini, dampak daripada pandemi COVID ini ada korban. Artinya ada korban, orang tua yang meninggal. Iya. Itu artinya ada anak-anak yang selama ini sudah tidak tinggal bersama-sama dengan keluarga ya. Tidak. Waduh. Itu persoalannya apa ya? Mereka mau cari makan di mana? Kalau ada satu keluarga dari pihak perempuan, istilahnya om-om bisa lihat nilai. Siap, sistem nilai itu tadi. Itu bisa lihat tidak? Nah itu Persoalan. Siap. Oke, Kakak Ani. Dampak dari pandemik 19 ini, dia memberikan dampak yang terbesar juga terhadap perempuan, tetapi juga anak. Kedua hal ini kita ingin mau mengatakan bahwa pandemik 19 ini harus ada semacam gerakan yang besar di tahun 2022. Keberpihakan terhadap perempuan, tetapi juga mendukung program-program anak seperti yang tadi disampaikan. Mungkin terakhir ya. Saya menarik terkait dengan sistem nilai itu. Artinya ketika kita bisa melihat dari perspektif sistem nilai itu kan, dampak daripada COVID terhadap anak itu kan, ya sudah, misalnya dia punya bapak ade, mama ade, tete, nenek. Jadi kalau meninggal, terus mereka taruh mereka dititip atau mereka pergi tinggal dengan mereka punya keluarga, toh. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari secara ekonomi, itu berarti ada beban yang terjadi di dalam keluarga yang ada di sana. Nah, menurut kakak terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh kakak Yuli tadi, kira-kira penting tidak pemerintah menyiapkan lokasi atau tempat yang misalnya tadi disampaikan, atau panti asuhan atau jompo, tempat yang orang tua yang kena dampak daripada itu, seperti begitu, terkait dengan sistem nilai itu bagaimana menurut kakak? Sebenarnya di Otsus itu jelas. Dana itu bisa membiayai penyakit-penyakit yang istilahnya berpeluang pandemi begitu. Salah satu contoh misalnya HIV/AIDS, tapi juga COVID-19, tapi juga yang lainnya. Nah, bagaimana pemerintah mengemas itu di dalam anggaran dana Otsus? Nah, dana Otsus itu sebenarnya di dalam klausul tidak ada di dalam satu klausul dibagikan menurut BLT. Tidak ada. Kajian selama 2 periode MRP, MRP pertama Papua dan yang kedua sebagai wakil ketua MRP, saya sudah baca Otsus ini sampai saya tidak tahu, tinggal makan saja. Karena apa? Saya lihat telah menyalahgunakan Otsus sendiri anggarannya. Padahal kita lihat ada beberapa esensi yang penting di dalam Otsus itu sendiri yang bisa dikeluarkan dananya untuk pembiayaan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lalu yang kedua ekonomi. Nah, ini yang harus kita lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran dana Otsus. Dana Otsus sebenarnya bermanfaat sekali untuk orang asli, tapi saya juga heran kenapa tidak pernah harus menunggu Perdasus. Perdasus sudah dibawa konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri sendiri menyatakan bahwa bertabrakan dengan undang-undang paling tinggi. Wah, baru undang-undang Otsus itu undang-undang punya. Ini kan pertanyaan itu harus menjadi semacam geli-geli begitu. Tapi kakak, kalau kakak lihat sendiri sebelum kita ke kakak Yuli, ketika kita bicara tentang undang-undang Otsus itu, ada tidak keberpihakan terhadap perempuan dan anak itu sendiri? Jelas sekali, pasal 47 dari undang-undang Otsus itu. Pasal 47 ya? Itu klausul ini tidak pernah berubah. Bahkan sampai pada penyusunan amandemennya Undang-Undang Otsus yang baru nomor 2 2021, pasal ini tetap terikut. Ini. Nah, di dalam Otsus itu tidak disebut anak. Oh, begitu. Tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu, mungkin di rancangan yang baru. Tetapi dalam
tuangan ke dalam RPP 106 dan 107 itu sama sekali tidak ada. Oh begitu. Tidak ada sama sekali. Artinya mungkin ada kata lain daripada anak itu sendiri yang dipakai. Masyarakat adat. Oh, cuma bilang masyarakat adat. Tapi dalam perspektif nilai tadi, orang selalu menganggap memberi sebuah bobotan bahwa masyarakat adat itu terdiri dari laki saja. Perempuan dan anak itu tidak termasuk di dalam. Nah, ini yang perspektif yang salah dalam nilai tadi saya bilang. Mestinya perempuan, anak, laki-laki, orang dewasa, tete, nenek, sampai itu semua ada dalam Otsus. Jadi tidak ada yang bilang bahwa Otsus juga tidak primordial. Ini kan Otsus sekarang orang anggap primordial ini. Dilihat dalam perspektif primordial, sehingga orang biak silakan ke biak. Berarti saya ini pendatang nih kakak nih. Kalau saya orang berarti saya datang ke Manokwari, saya pendatang ini. Kita semua pendatang. Sepakat dalam melihat Otsus. Padahal Otsus itu dia menjamin seluruh orang asli di mana pun yang ada. Siap. Itu sebenarnya. Mudah-mudahan pemerintah sudah sein 1 tahun ini untuk pembuatan rancangan Perdasus. Kalau sampai tidak buat, maka pemerintah mengambil alih. Pemerintah pusat mengambil alih. Artinya pemerintah pusat mengukur kemampuan kita sejauh mana kita bisa mendorong, membuat kajian-kajian terhadap persoalan-persoalan melalui naskah-naskah yang akan kita dorong menjadi sebuah Perdasus atau Perdasi. Oke. Pendengar, rupanya dari diskusi pembicaraan melalui podcast ini antara Kakak Yuli seorang pakar gender dan juga Ibu Ani sebagai Ketua Mitra Perempuan Direktur Mitra Perempuan, kita sudah lihat nyambung, sudah mulai lihat bahwa, saya pikir ini penting sekali kita lihat, harus dorong, dan kita juga memberikan apresiasi kepada Kakak Ani dan juga Kakak Yuli yang juga memberikan edukasi terhadap masalah-masalah perempuan dan juga masalah-masalah anak di Kota Manokwari. Terakhir nih kakak, closing statement ini. Apa yang kakak mau bilang, tolong kakak sampaikan untuk masyarakat kita semua dengan pendengar, kira-kira terkait dengan perempuan itu sendiri di tengah-tengah COVID, silakan. Yang pertama sebenarnya saya berharap untuk trauma itu tidak terus mempengaruhi kehidupan perempuan, sehingga rasa ingin melakukan aktivitas, tapi juga rasa memiliki sebuah kemajuan, ini juga membatasi ruang itu, sehingga perempuan sama sekali tidak melakukan aktivitas untuk bisa menambah apa yang menjadi kepentingan dalam pemenuhan hidup rumah tangga. Nah, yang kedua, sebenarnya saya pikir hari ini perempuan mesti membangun sebuah kolaborasi. Kolaborasi itu bagi saya bukan saja saya dengan Ibu Yuli sendiri yang terus berkolaborasi bicara tentang bagaimana perempuan ke depan dan anak seperti apa. Tapi saya ingin mengutip Pak Bram Ataruri punya satu kata, duduk di situ dan jadilah pandai. Artinya tapi belajar terus. Bahwa kita menerjemahkan itu secara luas, bahwa Pak Ataruri itu senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh kita. Artinya bahwa hal-hal yang tidak pernah instansi teknis atau OPD mana datang dan mengambil data. Tapi melalui kami itu bisa ada data. Nah, itu yang satu kelebihan dari pemimpin, bahwa dia ingin sekali memanfaatkan kesempatan untuk perkembangan ke depan seperti apa. Dan yang ketiga sebenarnya satu rekomendasi saja untuk instansi teknis yang menangani kesehatan. Coba melakukan pola pendekatan terhadap trauma-trauma yang dialami oleh keluarga. Nah, ini kan
diharapkan dari gereja, diharapkan dari masjid, Iya. diharapkan dari para Sepakat. pihak yang memiliki konsentrasi terhadap apa yang dialami oleh kaum perempuan dan anak. Iya. Nah, hari ini kita mesti membuka ruang, saya pikir jangan baju menutupi jabatan. Terus akhirnya kita punya, Insa punya powerful jabatan ini, saya tinggal memerintah. Iya. Tapi kan belum tentu memerintah itu sampai pada tingkat apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak. Sepakat sekali. Nah, ini yang mesti dilihat secara baik. Nah, terakhir dari saya, Ya. gunakan dana otsus itu betul-betul Nah, untuk apa yang menjadi tuntutan rakyat. sepakat. Ini penting sekali. Jadi jangan dana otsus itu pada akhirnya memperkaya oknum, Sekelompok orang. orang. Ini penting. Apalagi sekarang pemerintah pusat telah membuka ruang penambahan dana otsus yang begitu besar. Wow, luar biasa ini. Ini, dan itu dia akan memicu pelaku korupsi lebih banyak. Oke. Saya pikir itu saja yang Siap. Terima kasih Kak Ani. Mohon saya. Kita sudah ada di penghujung acara. Kepedulian dan dukungan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Kota Manokwari, itu semakin penting yang harus dilakukan. Dan edukasi-edukasi yang dilakukan selama ini oleh Mitra Perempuan dan juga Kakak Yuli melalui kegiatannya, ini juga berharap akan memberikan kontribusi pikiran kepada pemerintah daerah untuk dapat merealisasi bagaimana support dan dukungan yang jelas terhadap anak dan perempuan di Kota Manokwari. Saya Napoleon Fakdawer mengakhiri acara podcast kita kali ini dan sampai jumpa. Saya jaga ko jaga saya.